Halo semua, jadi hari ini kita dapat tugas buat ngeredam suara bar di sebuah hotel nih. Peredam yang kita pakai ini bukan sembarang peredam biasa loh. Nah, ada yang tahu nggak kita pakai peredam apa? Gimana? Ada yang tahu? Dan peredam yang kita pakai adalah... Ya, bener banget. Kita pakai busa dengan cara teknik floating floor. Ada yang tahu nggak floating floor itu apa? Jadi pada dasarnya floating floor adalah suatu sistem yang memungkinkan suatu ruangan atau lantai pada bangunan yang bisa berupa gedung atau rumah agar dapat mengisolasi suara yang dihasilkan pada satu ruangan agar suara tersebut tidak merambat ke ruangan lain atau lantai lain. Kita butuh floating floor ketika ada satu ruangan atau lantai pada gedung atau rumah kita yang kira-kira akan menghasilkan suara yang berisik. Contohnya bisa jadi pada lapangan basket, ada ruang karaoke atau teater, bioskop yang kira-kira pada ruangan tersebut berisik, yang kita butuh ruangan di bawahnya itu agar tidak berisik. Jadi pada dasarnya noise itu ada dua jenis. Yang pertama ada impact noise dan airborne noise yang kedua. Impact noise ini adalah jenis kebisingan yang muncul akibat terjadinya benturan atau impact yang terjadi antara objek dengan permukaan bangunan. Nah, contoh dari impact sound sendiri ini adalah contoh langkah kaki, atau mungkin pada saat main bola basket, kita ada dribble bola basket yang bola basket itu akan menyentuh lantai, itu juga suaranya yang dihasilkan adalah impact noise. Seperti begini. Ini adalah contoh impact noise yang biasanya terjadi pada suatu ruangan. Nah, yang kedua ada juga airborne noise. Airborne noise ini adalah suara yang bertransmisi lewat udara. Contohnya adalah suara yang dihasilkan dari saya berbicara ini adalah airborne noise. Atau bisa juga suara yang dihasilkan dari suatu speaker, itu juga termasuk airborne noise. Nah, airborne noise ini pada dasarnya itu berada di udara, tapi dia juga dapat bertransmisi melalui permukaan bangunan termasuk lantai. Jadi inilah pentingnya kenapa kita harus butuh sistem floating floor pada ruangan yang cukup berisik, agar suara tersebut itu nggak merembet ke ruangan lain di bawahnya. Nah, penurunan suara dari floating floor ini itu sebenarnya banyak banget faktornya. Yang pertama mungkin ada ketebalan skritnya, terus kedua adalah ketebalan dari material peredamannya. Ketiga juga ada faktor yaitu berapa tebal struktur yang ada di bawahnya, alias tebal plafon yang di bawah. Nah, jadi sekarang udah tahu kan seberapa penting floating floor itu. Untuk hari ini kita bahas itu dulu aja ya. See you in the next video. Bye-bye.